Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nurul Adilia dengan NIM 23060220041 kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem koordinasi. Nah, apa itu sistem koordinasi? Yaitu sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerjasama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, apabila tubuh kita tidak ada sistem koordinasi, maka tubuh kita tidak bisa merasakan apapun itu. Nah, sistem koordinasi sendiri itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Kenapa ketiga tersebut menjadi satu bagian? Karena sistem tersebut menjadi salah satu pengatur dalam tubuh kita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf yaitu serangkaian organ yang kompleks untuk mengatur serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh kita. Nah, sedangkan sistem hormon yaitu sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Sedangkan sistem indera yaitu merupakan reseptor atau penerima rangsangan. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas struktur sistem saraf. Struktur sistem saraf itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sel saraf, kemudian ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada neuron terjadi impuls saraf atau rangsangan yang menyebabkan gerakan. Yang pertama itu gerakan sadar, yang pergi menjadi impuls, kemudian bergerak menjadi reseptor, reseptor bergerak menjadi saraf sensoris, dan bergerak lagi menjadi otak, otak bergerak menjadi saraf motorik, dan bergerak lagi menjadi efektor atau otot. Kemudian yang kedua yaitu gerak refleks, di mana impuls akan bergerak menjadi reseptor, kemudian menjadi saraf sensoris, selanjutnya akan menjadi sumsum tulang belakang, dan bergerak menjadi saraf motorik, dan yang terakhir yaitu menjadi efektor atau otot. Selanjutnya mengenai jenis sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengaturan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem ini bertugas membawa impuls menuju sistem saraf pusat terdiri dari saraf sadar dan saraf tidak sadar. Kemudian sistem saraf pusat yang pertama yaitu otak atau cerebrum, terdiri atas otak depan, otak belakang, dan otak samping. Yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum, merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak, otot, serta posisi tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu sumsum lanjutan, batang atau batang otak, yang berfungsi untuk menghantarkan impuls yang datang dari sumsum tulang belakang menuju ke otak. Nah, sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang yaitu sumsum tulang belakang terdapat pada ruas tulang leher sampai ruas tulang pinggang. Yang kedua, fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu yang pertama yaitu menghantarkan impuls baik, kemudian yang kedua menghantarkan gerak refleks tubuh. Kemudian yang ada di dalam sumsum belakang terdapat neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, sistem saraf tak sadar yaitu atau yang disebut saraf otonom, saraf yang rangsangannya tidak sampai ke otak. Sistem ini mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu parasimpatik dan simpatik. Keduanya bekerja secara berlawanan. Kemudian ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf tepi tidak sadar atau saraf otonom, di mana saraf yang rangsangannya tidak sampai ke otak. Sistem ini mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu parasimpatik dan simpatik. Keduanya ini bekerja secara berlawanan. Kemudian, sistem saraf sadar atau saraf somatik, yaitu saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada otak besar. Saraf ini mengatur gerakan yang disadari. Nah, selanjutnya itu ada gangguan-gangguan pada sistem saraf, yaitu ada epilepsi,